Kamu lagi peluk apa itu, Tot? Ini kaos dari Ada Apa Gor Gerangan yang ada gambar wajahku, Ed. Coba lihat. Tapi kenapa wajahku kamu tutup pembalut? Masa aku harus peluk wajahmu juga, Ed? Emang aku cowok apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita Sentot Man. Tapi sebelum itu, buat Sentot lover yang mau koleksi merchandise kaos Sentot, bisa langsung chat adminnya aja ya. Nomornya saya taruh di deskripsi. Ada kaos dan hoodie, tinggal pilih aja suka yang mana. Nah, itu aja iklannya, kita langsung lanjut ke cerita Sentot Man dan Eddie Man. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suara gemuruh badai telah lama reda, menyisakan keheningan yang aneh. Angin hanya menyentuh dedaunan dengan lembut, seolah baru saja mengamuk dan kini menyesali tindakannya. Matahari tertutup awan tipis, menurunkan suhu udara di sekitar lembah yang tersembunyi oleh tebing-tebing tinggi. Eddie memandang sekeliling. Kita kejebak di sini, Tot. Gak mungkin bisa manjat tebing setinggi itu tanpa alat. Kalau aku lempar kamu ke atas, mungkin bisa tuh, Tot, gumam Eddie setengah bercanda. Terus aku turun lagi, Ed. Ngapain? Buat gantian ngelempar kamu ke atas supaya kita bisa sama-sama sampai atas. Eddie sejenak berpikir. Bentar, kok ada yang mengganjal ya? Lah, kan kamu udah turun lagi buat ngelempar aku ke atas, Tot. Berarti cuma aku yang di atas. Ya, berarti kamu harus turun buat ngelempar aku, Ed. Kamu lama-lama malah kayak kakek pucuk. Mereka lalu berjalan berputar di sekitar lembah. Setelah sekitar 15 menit tanpa hasil, mereka menemukan aliran sungai kecil di balik pepohonan rapat. Ini satu-satunya arah yang bisa kita ikuti. Air pasti mengalir ke bawah, dan biasanya ujungnya itu pemukiman, kata Eddie. Kalau airnya ngalir ke bawah tanah gimana? Celetuk Sentot. Pokoknya intinya di mana ada air, di situ ada kehidupan. Kalau yang hidup bukan manusia tapi siluman gimana? Ah, udah. Ini nanti malah nggak jalan-jalan kalau terus. Mereka mulai menyusuri pinggir sungai. Batu-batu licin dan beberapa kali Sentot hampir terpeleset, namun ia tetap ceria. Beberapa menit kemudian, Sentot menyenggol lengan Eddie. Ed, kita main tebak-tebakan yuk biar nggak stres. Eddie tersenyum tipis. Terserah kamu, Tot. Ayo coba. Oke. Apa bedanya singa sama nasi? Eddie mengernyit. Lah, mana ada hubungannya? Jawab aja, Ed. Nggak tahu. Apa emang? Kalau singa nggak makan nasi. Kalau nasi, singa nggak doyan nasi, Ed. Apaan sih, Tot? Itu bukan tebak-tebakan, tapi bikin ketawa kan? Garing. Sentot berseru lagi. Oke, satu lagi, Ed. Apa yang naik-naik tapi ke puncak gunung? Maksudnya? Jawab aja, Ed. Kan tebakan. Ya aneh tebakanmu. Apa yang naik-naik tapi ke puncak gunung? Kayak lagu, Tot. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Betul, itu jawabannya. Eddie menoleh sesaat dan matanya menyipit memandang Sentot malas.
Mereka terus menyusuri tepian sungai yang berkelok, sesekali berhenti karena bebatuan besar atau semak berduri. Namun setidaknya ketegangan mereda. Meski mereka belum tahu kemana aliran itu membawanya, satu hal yang pasti, mereka tetap bersama dan itu cukup membuat Edi tenang. Langit semakin cerah, kabut tipis sudah terangkat dari atas aliran sungai. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh menyusuri arus, akhirnya Edi dan Sentot menemukan sebidang tanah datar yang cukup luas di tepi sungai, tersembunyi di balik semak rimbun dan beberapa batang pohon tumbang. Tempat itu terlihat aman untuk istirahat sejenak. Kayaknya di sini aman, Tot. Kita rehat dulu. Sentot mengangguk cepat, lalu dengan sigap menjatuhkan diri ke atas rerumputan kering. Waktunya buka warung, katanya riang, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilnya. Edi mengernyit. Tot, tas kamu itu sekecil tempat pensil, tapi kamu ngeluarin nasi bungkus, kerupuk, sambel, roti, sampai susu kotak. Apa itu kantong Doraemon? Sentot nyengir bangga. Ini rahasia nasional, Ed. Aku bukan kamu yang makan banyak langsung lapar lagi. Aku bawa bekal dengan teknologi siluman. Edi cuma bisa garuk-garuk kepala melihat Sentot mengeluarkan bungkusan demi bungkusan makanan dari tas kecilnya. Ia ikut duduk, membagi air minum dan mulai menyantap makanan seadanya. Suasana hutan terdengar tenang, hanya suara aliran sungai dan burung-burung kecil yang sesekali berkicau. Tapi keheningan itu tak berlangsung lama. Terdengar suara gemerisik rumput dari seberang sungai, disusul suara langkah berat yang tenang, lalu sebuah geraman rendah. Edi membeku. Di seberang sungai muncul seekor harimau besar, tubuhnya kekar, bulunya keemasan dengan garis-garis hitam jelas, dan matanya tajam menatap air. Binatang buas itu berjalan perlahan menuju ke tepian, menjulurkan lidahnya untuk minum. Edi langsung menoleh ke Sentot dan memberi isyarat dengan gerakan tangan. Diam, Tot, jangan bergerak dan jangan bersuara. Tapi Sentot yang penasaran malah menoleh penuh minat. Begitu matanya menangkap sosok harimau, ia langsung berkata dengan volume setengah berteriak, Ed, ada harimau, Ed, gede banget. Edi langsung panik dan membekap mulut bocah itu dengan kedua tangannya. Ya ampun, anak ini dibilang jangan berisik malah diumumin, bisiknya keras. Sentot berusaha bicara meski mulutnya ditutup. Harimau lucu. Lucu matamu di mana, Tot? Gerakan mereka yang mendadak heboh membuat air di sungai bergelombang. Dan tentu saja si harimau berhenti minum. Ia mengangkat kepalanya, menoleh ke arah mereka, matanya menyipit. Detik itu juga Edi dan Sentot menahan nafas. Jantung mereka berdegup kencang. Harimau itu berdiri tegak, bahunya naik turun perlahan, hidungnya mengendus-endus. Ia tampak mendeteksi sesuatu yang tidak seharusnya ada di wilayahnya. Suasana berubah mencekam. Daun-daun tidak lagi bergoyang santai. Angin pun seakan ikut menahan nafas. Sungai mengalir lebih pelan, seperti tahu ada ketegangan di sekitarnya. Edi memelototi Sentot dengan pandangan. Kalau kita selamat, aku bakal omelin kamu seharian penuh, Tot. Kalau kita selamat, aku bakal dengerin omelanmu seharian penuh, Ed. Ya emang, pakai dibolak-balik. Harimau itu mulai melangkah, bukan menjauh, tapi mendekat. Langkahnya perlahan penuh wibawa. Rumput di bawah kakinya rebah. Setiap gerakannya tenang namun penuh ancaman. Edi mulai menggeser tubuh pelan-pelan sambil masih membekap Sentot. Mereka mencari semak terdekat sebagai perlindungan. Tapi sebelum mereka bisa bergerak jauh, harimau itu mengeluarkan auman panjang. Suara itu mengguncang udara. Burung-burung di atas pohon berterbangan panik. Edi dan Sentot sontak mematung. Seluruh tubuh mereka dingin.
Langkah sang harimau makin dekat. Edi dan Sentot tak berani bergerak. Bahkan suara aliran sungai seperti senyap, tergantikan oleh detak jantung mereka yang semakin keras. Edi memejamkan mata. Mulutnya mulai komat-kamit mengeluarkan mantra-mantra yang entah dari mana ia pelajari. Dalam keadaan genting seperti itu, dia mencoba mengingat segala sesuatu yang pernah ia dengar dari mbah-mbahnya dulu. Dengan lirih ia berbisik penuh harap. "Minggiro Mbah Buyut, ojo nyedak, ojo moro, putune Mbah sowan mampir dolan, ojo dipangan." Matanya sedikit melirik ke arah harimau, tapi tak berhasil. Harimau itu tetap mendekat. Kini tinggal beberapa langkah lagi. Binatang buas itu mulai mengendus-endus ke arah Sentot yang kaku tak berkedip. Nafasnya ditahan sekuat tenaga. Wajahnya merah padam seperti tomat rebus. Hidung harimau semakin dekat ke tubuh Sentot, tepat di sekitar pinggang bocah itu. Dan tiba-tiba suara kentut Sentot terdengar jelas, nyaring dan panjang, menggema di antara kesunyian lembah. Harimau itu berhenti. Sesaat kemudian wajahnya berubah, hidungnya mengerut, mata menyipit bingung. Ia mencium aroma yang entah dari dunia mana. Geramannya berubah menjadi rintihan jijik. Harimau itu memberi satu langkah mundur, lalu dua langkah, lalu tanpa diduga ia melompat dan lari ke balik pepohonan, meninggalkan debu dan beberapa daun beterbangan. Edi tercengang beberapa detik sebelum akhirnya tertawa terpingkal-pingkal sambil menepuk-nepuk punggung Sentot. "Tot, kentutmu itu loh. Wah, ini bukan sembarang kentut, ini jurus baru, Kentut Man, penyelamat bangsa." Sentot masih mematung beberapa detik, lalu menoleh perlahan. "Aku nggak tahan, Ed. Udah nahan dari tadi, meledak sendiri." Mereka berdua akhirnya terduduk sambil tertawa lega, menghirup udara segar meskipun udara di sekitar mereka sempat tercemar oleh serangan taktis dari Sentot. Edi menambahkan sambil menepuk-nepuk dadanya. "Aku udah baca mantra, udah ngeluarin jurus pewarisan nenek moyang, tapi tetap kalah sama kentut bocah." Sentot memasang gaya heroik dengan tangan di pinggang dan dagu terangkat. "Karena aku adalah Sentot Man dengan jurus spesial gas nasional." Mereka pun tertawa lagi. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka merasa bisa sedikit tenang, meskipun tetap waspada. Harimau itu mungkin pergi, tapi alam ini masih penuh misteri. Langit di alam itu tetap kelabu. Tidak ada matahari yang terbit, tidak juga bintang-bintang yang muncul. Warnanya bagaikan senja yang tak pernah selesai, menggantung abadi di cakrawala. Tak bisa disebut siang, namun juga belum layak disebut malam. Hanya waktu yang tak bergerak dan rasa lelah yang tetap datang. Edi berdiri di tepi sungai. Pandangannya menerobos sela pepohonan. Pikirannya masih pada 3 nama: Sekar, Arya, dan Gilang. Ia mencoba menebak ke arah mana mereka terlempar setelah badai aneh itu. Apakah mereka selamat? Apakah mereka masih di alam ini juga? Namun tubuh manusia punya batas. Bahkan kekhawatiran paling dalam pun tak bisa menahan berat kantuk yang perlahan menyergap. Matanya mulai terasa berat, bahunya pegal. Sementara dari belakang terdengar suara dengkuran. Ia menoleh. Tentu saja Sentot. Bocah itu tertidur dengan pose paling absurd, telentang miring di atas batang pohon tumbang. Satu tangan menjulur ke bawah menyentuh tanah, satu kaki masih nyangkut di ranting. Mulutnya sedikit terbuka dan sesekali mendecak pelan seperti sedang mimpi makan es krim. "Ya ampun, Tot," gumam Edi menggeleng-gelengkan kepala. Tak ingin membiarkan bocah itu tidur di tempat terbuka, Edi segera membuka ranselnya, mengeluarkan tenda lipat kecil yang untungnya masih kering. Ia memasangnya di tanah datar tak jauh dari sana, lalu dengan hati-hati membopong tubuh Sentot yang kecil dan ringan. Meskipun Sentot sempat menggeliat dan bergumam, "Jangan ambil cilokku." Dalam tidurnya, ia tetap tidak terbangun.
Edi menutupkan sleeping bag ke tubuh Sentot, lalu menyusul berbaring di sisi lain. Angin malam, entah malam atau bukan, bertiup lembut. Suara aliran sungai menjadi latar pengantar tidur, bersama nyanyian serangga samar-samar yang menambah kesan sepi. Sebelum benar-benar terlelap, Edi menatap langit abu-abu itu dari dalam tenda yang terbuka sedikit. "Semoga kalian juga selamat di luar sana ya, Arya, Gilang, Sekar." Matanya perlahan tertutup. Dunia seakan mengendap, diam, membiarkan mereka beristirahat untuk perjalanan panjang selanjutnya. Sentot menggeliat dalam tidurnya. Tubuh mungilnya berbalut sleeping bag, tapi di alam mimpi dia merasa sangat basah. "Tot, bangun, ngompol lagi ya? Ini udah kasur ketiga minggu ini." Suara khas penuh kasih sayang namun frustasi dari seorang ibu, Mama, membahana di lorong rumah. Sentot terperanjat. Ia membuka mata dan mendapati dirinya tidak lagi di hutan, bukan di tenda bersama Edi, tapi di rumah mungil mereka. Lantai keramik dingin, aroma wangi telur rebus dari dapur, dan ya, kasur basah di bawah pantatnya. Mama sudah berdiri di pintu kamar, tangan di pinggang, wajahnya antara pengen cubit dan pasrah. "Mak, hujan lagi ya semalam, sampai bocor gini." Sentot mencoba alasan kuno. "Hujan dari mana? Dari mimpi, iya kan? Kamu itu pasti mimpi jadi pemadam kebakaran lagi," kata Mama sambil menggelar kasur di bawah sinar matahari. Di luar rumah, tampak Edi dengan wajah lelah dan rambut acak-acakan sedang memeras spray basah. "Tot, ini beneran udah keempat kalinya minggu ini. Bisa cepet habis ini sabunnya," teriak Edi sambil menjemur kasur di atas pagar depan rumah. "Ngompol kok rutin, kayak jadwal tayang sinetron." Tapi Sentot tak peduli. Ia sudah duduk manis di meja makan, menggoyang-goyangkan kakinya, menanti segelas susu dan 2 butir telur rebus yang menguap wangi. "Mama, tambahin garam dikit ya, biar berasa kayak telur hotel bintang 5, katanya sambil menata duduk seperti pejabat. Namun, sebelum telur itu sampai ke mulutnya, atap rumah mendadak terbongkar. Sebuah cakar raksasa mencengkram meja makan dan mengangkatnya ke atas. Suara paruh besar mematuk pintu rumah, membuat Mama kabur ke dapur sambil berteriak, "Ya Allah, ayam apa itu?" Dari langit, seekor monster ayam raksasa setinggi rumah menatap lurus ke arah Sentot. Matanya merah membara, bulunya berkilauan, dan jenggernya berkibar seperti bendera perang. "Kau Sentot!" Suara ayam itu menggema bagai toa masjid rusak. Sentot menunduk. "Aku bukan Sentot, aku Upil." "Kau sudah makan ratusan telur seumur hidupmu. Kini saatnya membayar." Sebelum Sentot sempat lari, ayam itu mencengkramnya dengan kaki raksasa dan menerbangkannya ke atas langit. Di kejauhan, Mama hanya bisa menjerit, "Tot, jangan pergi sebelum sarapan selesai." "Sarapannya sudah selesai, Mak, sebelum aku makan." Kini Sentot duduk di sebuah kandang ayam raksasa, mengenakan celemek bertuliskan "Pelaku Penyiksa Telur". Di sekelilingnya, ayam-ayam kecil mengawasi seperti hakim. "Kerjamu membersihkan kandang setiap hari sampai utang telurmu lunas." Sentot menoleh ke tumpukan daftar utangnya. 1.427 butir telur. Perasaan aku cuma makan 2.000 telur. Namun sebelum ia kabur, suara keras membangunkannya dari mimpi. "Tot, bangun, kamu itu ngelindur ya? Bilang telurku dibalas ayam." Sentot membuka mata, mendapati wajah Edi yang cemas. Mereka kembali di tenda, di pinggir sungai, di alam misterius itu. Bukan rumah, bukan dapur, dan untungnya tidak ada ayam raksasa. Sentot menarik nafas lega. "Aku barusan jadi buruh kandang ayam."
Edi mengangguk penuh simpati. Mimpi buruk ya? Iya Ed, ada ayam raksasa dan aku disuruh bersihin kandangnya. Harusnya gitu Tot. Selama ini kan aku yang selalu bersihin kandang ayam, kamu cuma makan telurnya. Sentot berdiri. Mulai besok, besok dan besok aku akan membantu membersihkan kandang ayam. Nah gitu dong Tot. Harusnya kamu itu gak cuma makan telurnya aja, tapi ikut merawat ayamnya. Oke Ed, nanti aku bawa Rosalinda ke salon supaya merawat diri. Ngapain kamu bawa ayam ke salon? Apa yang mau di salon? Rambutnya lah Ed. Mana punya rambut dia? Ada juga bulu. Bulunya juga bisa di salon, nanti jadi hitam lurus. Gak kebayang. Ini penting Ed, supaya menarik perhatian ayam jago hidung belang, supaya dikawin terus jadi telur lagi. Mana ada ayam jago hidung belang. Setelah tidur nyenyak semalaman, atau entah malam atau bukan, tubuh Edi dan Sentot terasa lebih bugar. Suara gemericik sungai dan semilir angin menjadi alarm alami yang membangunkan mereka. Edi keluar dari tenda lebih dulu, meregangkan tubuh sambil menguap lebar. Enaknya tidur gak diganggu setan, gumamnya. Mereka pun sarapan ringan. Sentot mengunyah roti kering sambil melihat ke langit. Tiba-tiba ia memicingkan mata, lalu menunjuk lurus ke arah timur. Ed, langitnya berdarah. Edi langsung mendongak. Di kejauhan, sebagian langit yang sebelumnya kelabu mendadak berubah. Warna merah menyala perlahan menjalar dari cakrawala, memantulkan bayang-bayang merah pada awan di sekitarnya. Seolah ada kobaran api yang tak terlihat, namun memancarkan cahayanya ke seluruh langit. Itu bukan darah Tot, tapi ada sesuatu di sana. Gak tahu apa, tapi beda dari yang lain. Sentot langsung berdiri, rotinya masih di mulut. Ngomong yang benar, makan dulu rotinya. Mungkin itu portal keluar Ed, atau markas alien, atau api semangat ninja Ed. Edi melirik malas. Jangan ngawur, kamu kira Naruto atau One Piece. Tapi kita harus ke sana Ed, siapa tahu jawabannya ada di sana, ucap Sentot dengan wajah serius. Langka sekali terjadi. Edi mengangguk. Meskipun arahnya tak pasti, mereka memang tak punya pilihan lain. Tinggal di lembah bukan solusi, dan sinyal tanda-tanda aneh di langit itu bisa jadi petunjuk besar. Mereka mulai membereskan tenda. Edi memasukkan perlengkapan ke ransel. Sentot sibuk melipat sleeping bag. Setelah siap, mereka melangkah kembali ke aliran sungai, berjalan menyusuri arah timur. Semakin mereka berjalan, suasana sekitar berubah. Pohon-pohon makin renggang, tanah terasa lebih hangat, dan kabut tipis menggantung di udara. Sentot beberapa kali mencoba melempar batu ke sungai dan tertawa sendiri kalau cipratannya mengenai Edi. Tot, jangan main air, itu sungai bisa dalam. Gak apa-apa Ed, siapa tahu ada ikannya, terus bisa kita tangkap. Udah lama kan gak makan ikan, atau kalau enggak bisa dipakai buat barter. Barter pakai apa? Sentot mengangkat kantong bekalnya. Telur rebus dong. Edi menepuk jidat. Kamu ini telur yang bikin kau ditangkap ayam raksasa di mimpi, malah mau ditukar ikan. Mana logikanya? Logika? Logika itu pikiran. Disinilah Ed, sambil menunjuk kepala. Iya, maksudnya mana masuk di kepala. Ngapain masuk ke kepala? Telur dan ikan masuknya ke mulut Ed. Wes angel. Perjalanan semakin menantang. Terkadang mereka harus menyeberangi batang pohon tumbang atau memanjat batu besar. Tapi rasa penasaran tentang langit merah itu mendorong langkah mereka terus ke depan. Langit mulai berubah sedikit demi sedikit. Warna merah itu kini tidak hanya di cakrawala, tapi memancar seperti aurora yang menyebar di udara. Ed, kamu merasa nggak udara di sini itu
Beda, kayak lebih bau gitu. Ya beda lah, orang aku barusan kentut. Maaf ya, gak bilang-bilang. Ah, berarti barusan yang aku hirup-hirup bau kentutmu, Ed? Iya, Tot. Yang kamu bilang itu udaranya segar. Jadi udara segar itu adalah gas beracunmu, Ed? Iya, Tot. Tolong, Oma, aku bentar lagi keracunan. Langkah mereka melambat. Langit merah itu kini terasa lebih dekat, seolah hanya satu bukit lagi untuk sampai ke sumbernya. Dan mereka pun terus berjalan, tanpa sadar apa yang menunggu di balik kelokan terakhir itu. Langkah kaki mereka bergema lembut di antara pepohonan tinggi yang seolah berdiri membisu di kedua sisi sungai. Gemericik air menjadi satu-satunya suara yang menemani perjalanan Edi dan Sentot saat itu. Perjalanan mereka terus berlanjut mengikuti kelokan sungai yang mulai menunjukkan perubahan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sempit sungai itu, semakin deras arusnya. Suara gemuruh samar mulai terdengar dari kejauhan, seperti nyanyian raksasa yang tertahan dalam perut bumi. Ed, kamu denger nggak? Sentot mulai waspada. Itu suara monster air ya? Edi mempercepat langkahnya. Itu kayaknya suara air terjun, Tot. Air terjun? Ngapain dia terjun? Bukan, airnya jatuh dari ketinggian. Wah, apa nggak cedera? Dan benar saja, tidak lama kemudian pepohonan mulai renggang dan tanah mulai menurun curam. Mereka menuruni bukit kecil berbatu dengan hati-hati. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang tak biasa. Sungai itu berakhir di sebuah tebing besar, menjatuhkan seluruh alirannya dari ketinggian mungkin 50 meter ke bawah. Air terjun itu deras, memantulkan cahaya samar dari langit yang tertutup kabut tebal. Namun yang lebih mencolok dari segalanya adalah semburat warna merah kehitaman di langit, seolah-olah awan-awan di sana terbakar. Cahaya itu memancar dari balik lembah tempat air jatuh, seperti sinyal dari dunia lain. Sentot menghentikan langkah menunjuk ke arah langit. Tuh, Ed, langitnya berdarah. Itu bukan darah, Tot, tapi ada sesuatu di bawah sana. Apakah itu desa hantu lagi? Tanya Sentot dengan was-was. Aku kapok, Ed. Terakhir aku kesana harus ketemu sama siluman-siluman genit. Edi mendekat ke tepi tebing, hati-hati memandang ke bawah. Dari celah pepohonan dan kabut tipis, mereka bisa melihat sebuah dataran luas. Dan di sanalah berdiri sebuah desa kuno. Rumah-rumah kayu beratap jerami berjejer rapi, seperti dalam lukisan masa lalu. Asap mengepul dari beberapa cerobong, dan tampak sosok-sosok manusia sedang berjalan atau bekerja. Terlihat seperti biasa, namun terasa janggal. Tot, kamu lihat itu? Iya, Ed, desa. Tapi kenapa rumahnya kayak dari zaman dulu ya? Edi menatap ke arah air terjun. Kalau kita mau ke sana, kita harus cari jalur memutar. Gak mungkin lompat dari sini. Tapi aku rasa kita harus ke sana. Entah kenapa, aku merasa jawaban kita ada di bawah sana. Sentot mengangguk setuju, walau wajahnya tampak penuh kekhawatiran. Oke, Ed, tapi janji ya, kalau ada nenek-nenek yang mau angkat aku jadi anak, kamu ngaku jadi bapakku ya. Mana ada nenek-nenek begitu. Sentot langsung menyambar. Biar kamu bisa bilang, maaf nenek, dia masih punya bapak. Tawa mereka memecah sunyi, namun tetap sorot mata Edi tak lepas dari desa di bawah sana. Ada sesuatu yang menunggu, entah kebenaran atau malapetaka. Dan perjalanan pun akan berlanjut ke arah itu, menyusuri sisi tebing, mencari jalur menuju desa di bawah langit merah yang memanggil mereka. Mereka memutar arah untuk mencari jalur menuju bawah air terjun. Tebing yang curam jelas tak mungkin dilalui begitu saja. Maka mereka menyusuri jalanan tanah kecil ke arah barat, berharap menemukan jalan menurun yang lebih bersahabat.
Perjalanan mereka pun membawa mereka kembali masuk ke dalam hutan yang lebih lebat dari sebelumnya. Dedaunan menguning aneh, udara semakin lembab, dan gerak mereka diperlambat oleh akar-akar besar serta semak berduri. Beberapa kali mereka harus berhenti karena jalan licin atau tiba-tiba lenyap begitu saja ditelan semak. Namun, setelah berjam-jam berjalan dengan penuh hati-hati dan menempuh jalur memutar yang cukup jauh, mereka akhirnya menemukan jalan setapak menurun yang berujung pada area terbuka. Tanahnya mulai rata dan rerumputan menguning tumbuh subur. Lama-kelamaan, tanah berbatu berubah menjadi jalan setapak tertata dari batu-batu kecil berlumut. Mereka saling berpandangan ketika melihat sawah terhampar luas di kejauhan, lengkap dengan irigasi yang mengalirkan air dari arah air terjun tadi. "Tot, kita nemu ladang," tanya Edi setengah tak percaya. "Itu sawah, Ed, bukan ladang. Kamu itu pendaki tapi nggak paham pertanian," jawab Sentot dengan gaya sok tahu. Edi hanya tertawa lemah. Di balik sawah yang membentang itu berdiri sebuah gerbang besar dari kayu tua dengan ukiran unik, terpahat tulisan Jagat Setro. Mereka berdiri terpaku. "Jagat Setro apaan tuh?" gumam Edi. "Mungkin nama desa itu, Ed, yang dari atas tadi kita lihat," bisik Sentot sambil menunduk, menyembunyikan rasa tegang di balik ocehannya. Di balik gerbang tampak samar rumah-rumah kayu beratap jerami, dan beberapa sosok manusia tengah berjalan atau bercengkrama, seolah kehidupan berjalan seperti biasa di sana. Tapi atmosfernya tetap ganjil. Tak ada suara burung, tak ada aroma kayu bakar, hanya ada udara yang terasa berat dan sinar merah yang tak henti menyelimuti desa dari atas langit. Edi menoleh pada Sentot. "Siap masuk, Tot?" Sentot menghela nafas. "Kalau aku jawab enggak, kita tetap aja masuk kan?" "Iya sih." "Ya udah, tapi nanti kalau ada monster ayam raksasa lagi, kau duluan yang aku dorong ke depan, Ed." "Kalau ada monster ayam raksasa, berarti telurnya juga besar, Tot." "Hah? Benar katamu, Ed? Aku bisa makan telur raksasa?" Mereka pun melangkah perlahan melewati gerbang Jagat Setro, memasuki desa yang tampak tenang, namun menyimpan misteri yang mungkin lebih dalam dari apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Namun, belum sempat mereka lebih jauh, seorang lelaki tua dengan ikat kepala kain lusuh dan baju coklat kerja petani berlari kecil menghampiri mereka. Wajahnya cemas. Kalian dari mana? Bagaimana bisa masuk sini?" tanyanya tergesa, suaranya pelan namun penuh tekanan. Edi hendak menjawab, namun pria tua itu langsung melirik sekeliling dan memberi isyarat agar mereka ikut. "Cepat, ini bukan tempat manusia. Kalau ketahuan mereka..." "Ayolah ikut aja." Edi dan Sentot saling pandang, dan mereka pun mengikuti pria tua itu masuk ke salah satu rumah kayu yang tampak reot tapi masih kuat. Di dalam rumah itu, suasananya hangat dan penuh aroma daun kering dan kayu bakar. "Saya Paiman, petani di sini, atau dulunya, tapi sekarang saya lebih seperti tahanan." Ia duduk dan menghela nafas berat. "Kalian dalam bahaya kalau kesini." Edi dan Sentot menelan ludah. "Ini sebenarnya tempat apa, Pak?" tanya Edi pelan. Paiman menatap mereka lama, lalu menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Desa ini hanya terlihat seperti desa, tapi tempat ini sebenarnya adalah perbatasan." "Perbatasan apa?" "Antara dunia manusia dan wilayah kekuasaan yang lama dilupakan. Tapi sepertinya mereka sedang bangkit kembali." Edi dan Sentot saling pandang. Langit merah di atas desa tampak semakin kelam, seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik kabut. Setelah semua kejadian aneh dan perjalanan panjang yang melelahkan, Edi dan Sentot akhirnya bisa duduk dengan tenang di dalam rumah kayu beratap jerami milik Paiman. Rumah itu sederhana namun hangat,
dengan lantai dari anyaman bambu dan aroma kayu tua yang menenangkan. Di sudut ada tungku dengan bara api kecil dan sebuah rak kayu yang memuat beberapa kendi dan peralatan makan dari tanah liat. Sentot duduk bersila di atas tikar pandan, matanya celingukan, sementara Edi duduk dengan kaki menjulur, melepaskan beban punggung setelah berjalan begitu lama. Paiman duduk di kursi kecil dekat pintu, menatap mereka sambil meraut sebatang bambu. Tiba-tiba pintu kayu terbuka dan masuklah seorang gadis muda. Wajahnya menegang begitu melihat ada dua orang asing duduk di dalam rumahnya. Usianya mungkin sekitar 17 tahun, rambut panjang terikat dan mengenakan kain batik yang diikat di pinggang serta atasan sederhana. "Siapa ini, Pak?" tanyanya waspada. Paiman menoleh dan tersenyum. "Tenang, Vira, Bapak nemu mereka di pinggiran desa, mau masuk ke arah sini. Tapi Bapak ajak mereka ke rumah dulu, takutnya nanti nasibnya kayak kamu dulu." Vira menatap tajam sebentar sebelum pandangannya melunak. Ia menarik nafas lalu berjalan masuk perlahan. Paiman berdiri dan menunjuk ke arah gadis itu. "Ini anak angkat Bapak, namanya Vira." Sentot yang dari tadi menyimak langsung mengangkat alis dan menimpali dengan heran. "Loh, kok anaknya Pak Paiman namanya Vira? Harusnya kan Rusmini, Payem, atau Paitun gitu, biar klop sama bapaknya." Edi terkekeh sambil memandang Sentot. "Alah, orang kamu aja, Tot. Adikmu namanya Roberto, J, Charles, Albert. Itu mah lebih aneh." Sentot cemberut. "Itu kan adik-adikku dari Ibu Dewi Sukma, Ed. Nama-namanya go internasional." Vira yang semula canggung mulai tersenyum kecil mendengar percakapan mereka yang konyol. Suasananya menjadi sedikit cair. "Vir, ambilkan minum buat tamu kita ini ya," pinta Paiman lembut. Vira mengangguk dan melangkah ke belakang. Suaranya terdengar sibuk membuka kendi dan menyiapkan gelas bambu. Sementara itu, Paiman kembali duduk dan menatap Edi serta Sentot dengan mata yang mulai mengabur oleh kenangan. "Nanti Bapak ceritakan kenapa Vira bisa jadi anak angkat Bapak. Tapi kalian harus siap dengar kisah lama yang mungkin gak masuk akal. Karena kalian sekarang sudah masuk ke tempat yang beda dari dunia kalian." Sentot menoleh ke Edi dengan mata melotot sedikit. "Ed, Paiman ini namanya sama dengan pemuda di Arjuna dulu ya?" "Oh, si Pai, cucunya kakek Pucuk." "Iya, Ed. Kalau Pak Paiman jadi anggotaku, berarti namanya Paiman Men." "Ngawur kamu, sekalian aja anaknya Viramen." "Ide bagus." Paiman tersenyum kecil memandangi mereka berdua yang penuh tanya, namun masih bisa bercanda di tengah ketidakpastian. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini, cerita Sentot dan Edi yang kembali masuk ke sebuah desa gaib kayaknya nih. Nah, seperti apa kisah cerita selanjutnya kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengaktifkan notifikasinya, bisa segera diaktifkan biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini, dan juga setiap episode ada apa gerangan. Jangan lupa juga tuliskan komen ya, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih
jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah